Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu mengenai perhitungan kuartil, persentil, dan desil. Nah, kita mulai dari kuartil dulu. Ya, kuartil adalah bilangan pembagi pada sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, sesudah disusun menurut urutan nilainya. Ya, jadi di kuartil ada K1, ada K2, ada K3. Nah, kita contohkan ini sebuah skala. Nah, skala kalau semuanya ini 100%. Ya, jadi dimulai dari 0 sampai 100. Nah, kalau kuartil yaitu kita menjadi 4 bagian yang sama banyak. 4 bagian yang sama banyak. Berarti dari sini 25, ini 50%, 75%, 100%. Makanya kuartil itu ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kalau kuartil 4 itu sudah dinyatakan berarti sudah 100%. Nah, jadi untuk menentukan ini, langkah yang pertama kita harus susun data terlebih dahulu. Oke, contoh dari kuartil tadi. Jadi tentukan nilai kuartil. Jadi ada data ini misalnya ada 75, 82, 66, 57 dan seterusnya. Maka dari data itu terlebih dahulu langkahnya kita susun dari yang terkecil. Nah, dari yang terkecil kita amati menjadi 52, 56, 57 dan seterusnya. Kalau datanya tadi jumlahnya 12, berarti harus ketemu 12 juga. Nah, setelah disusun, maka untuk menentukan misalnya K1 berarti kita harus pakai rumusnya sama dengan data K1 dari N tambah 1 kemudian dibagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Karena tadi menyatakan bahwa kuartil itu pembagiannya menjadi 4 bagian, maka dibagi dengan 4. Jadi K1 sama dengan, kita lihat dulu. Kita lihat dari sini. Yang dimaksud dengan K1 tadi adalah kita hitung rumusnya ini, kita jumlahkan. Berarti 1 ditambah N. Nah, N berarti di sini data 12 ditambah 1 menjadi 13, berarti sama dengan 13 per 4. 13 per 4 maka diperoleh 3/4. Nah, untuk menentukan 3/4 ini di mana letak kuartil tadi, maka kita hitung data ini. Kita lihat data pertama, data kedua, data ketiga. Nah, data ketiga mengarah 1/4 ke data keempat. Berarti di sini ketemu angkanya 57. 57 berarti kita mau mencari yang 1/4-nya lagi. Berarti sama dengan di sini K1 tadi 57 ya, ditambah 1/4 dari 60 ya, data keempat adalah 60 antara ke 57. Berarti 60 dikurang 57 sama dengan 3. Berarti di sini 57 ditambah 1/4 kali 3. Kita selesaikan dalam kurungnya dulu. Berarti 1/4 dikali 3 sama dengan 3/4. Berarti 57 3/4. Nah, 57 3/4 tuh yaitu data K1 yang kita cari tadi. Berarti data K3 ya ke arah data keempat. Tepatnya yaitu antara data ketiga dengan keempat itu ketemu data 57 3/4, atau kalau mau diapakan menjadi 57,75. Kita lanjutkan yaitu mengenai desil. Desil yaitu bilangan pembagi per 10. Kalau kuartil per 4, kalau desil per 10. Langkahnya sama dengan kuartil, berarti data yang sudah ada kita susun dari yang kecil sampai yang besar.
Nah, kita contohkan data yang tadi masih berlaku. Misalnya data yang tadi, data pada waktu kuartil, ini sudah disusun. Ini data awal, kemudian disusun dari yang kecil sampai yang besar. Jumlah data 12. Rumus yang kita pakai, desil itu sama aja dengan kuartil, hanya pembaginya yang menjadi pembagi per 10. Nah, jadi kita misalnya ingin melihat desil 1. Desil 1 berarti 1 dikali N tambah 1. Nah, di sini tadi N-nya 12. N12 tambah 1 berarti 13. Bilangan pembagi pada desil yaitu 10. 13 dibagi 10 sama dengan data ke 1 lebih, yaitu bagian dari 13 per 10 1,3. Nah, kita lihat kembali ke data bahwa data ke 1 yaitu pada data angka 52, data kedua dia lebih 0,3, berarti di sini arah ke 5 data berikutnya kebetulan angkanya 56, berarti di sini kita pakai rumusnya 52, N-nya 52 ditambah 0,3 dikali dengan data kedua dikurang data ke-1, yaitu 56 dikurang 52. 56 kurang 52 sama dengan 4. Berarti di sini 52 ditambah 0,3 dikali 4. 0,3 kali 4 ini kita selesaikan dulu, yaitu menjadi 1,2. Nah, 1,2 berarti di sini ditambahkan 52 ditambah 1,2 menjadi 53,2. Itu kalau kita melihat desil 1. Nah, kalau kita ingin melihat desil berapa lagi, misalnya desil 7. Desil 7 berarti kita hanya mengganti rumus ini menjadi 7. Nah, lihat angka ke data ke 7 dulu. Tapi kita bagi dulu, berarti di sini 7 dikali dengan N ditambah 1 sama dengan 7. N tambah 1 13. Berarti 7 dikali 13 dibagi dengan 10. Bagi dengan 10. Kita lihat data sama dengan berapa hasilnya nih? 7. Kita lanjutkan D7 tadi, berarti kita ganti rumus ini aja, mulainya sama, yaitu 7 dikali N ditambah 1 per 10, maka ketemu dia 7 dikali 13 per 10 berarti 91 per 10 9,1. Maka kita lihat data ke 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, karena dia lebih 0,1 berarti ke arah data berikutnya, di arah data ke 10. Artinya di sini 86 dikurang 82. Nah, pelaksanaan pemakaian rumusnya sama dengan tadi. Jadi di dalam desil kita hanya membagi per 10. Nah, desil 10 tidak ada karena desil 10 itu sama dengan 100%. Oke, kita lanjutkan, yaitu melihat persentil. Persentil yaitu bilangan pembagi per 100. Kalau desil per 10. Kalau kuartil per 4. Nah, kalau per 10 per 100 berarti yang akan kita ganti per pembaginya aja lagi. Pembaginya lagi. Nah, misalnya contoh kita ingin melihat letak persentil 25. Berarti kita tulis di sini untuk mencari data keberapanya. Data keberapanya berarti 25 dikali N-nya dari tadi sama, yaitu 12 tambah 1 rumusnya, berarti di sini 12 dikali 25 dikali 12 tambah 1 per 100 sama dengan 325 per 100. Itu berarti di sini menjadi 3,25. Artinya kita akan melihat data K3 lebihnya 25, T-nya 25. Itu data K3 tambah 0,25 jauh dari data K3 ke arah data K4. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya data K3, data yang sudah disusun tadi, yaitu data K3 1, 2, 3. Itu pada angka 57. 57 data ke arah keempat yaitu 60. Berarti di sini 57 ditambah
0,25 kali data keempat tadi 60 dikurang 57 sama dengan 3. Berarti 0,25 dikali 3, 57,75. Artinya kalau kita ingin melihat P25 yaitu persentasenya itu pada 57,25 antara 57 dengan 60. Itu di sini adalah 25%. Ini 25% berikutnya, 25% berikutnya. Kalau keseluruhannya 100%. Jadi per 100 itu persentil. Oke. Tugas. Karena kita sudah bahas penghitungan variabilitas itu kuartil, desil, persentil, maka buat data masing-masing, datanya yaitu data jumlah data tunggal atau yang kecil, nah, kemudian diaplikasikan rumus kuartil, desil, persentil. Kalau sudah paham, satu-satu cukup. Oke? Kalau tadi kita berbicara mengenai desil, kuartil, persentil yaitu data tunggal, sekarang kita lanjutkan mengenai data bergolong. Ya, untuk menentukan letak kuartil data bergolong. Nah, sebelumnya kita sudah punya data yang sudah dibuat kelas intervalnya, sudah dibuat frekuensinya, sudah dibuat itu pada data sebelumnya. Jadi kita hanya melanjutkan yang sudah ada, kita hanya memasukkan rumus ini lagi, yaitu mencari kuartil pada data bergolong. Rumusnya K, itu K berapa yang ingin kita lihat, itu ditambah dengan dipakai itu B batas bawah kelas interval, P panjang kelas interval, F frekuensi kumulatif, kemudian F frekuensi kelas interval, FK frekuensi kumulatif. Nah, kita mengisi ini aja dulu, dicari datanya. Di sini sudah ada. Kemudian kita buat apa yang dimaksud dengan B batas bawah kelas interval. Nah, untuk menetapkan batas bawah kelas interval, yang pertama sama dengan yang tadi, yaitu kuartil berapa yang ingin kita lihat. Nah, kita pakai rumus B tambah P. Nah, kuartil itu 1/4 dari frekuensi, di mana kita akan meletakkan kelas intervalnya. Nah, misalnya kita contohkan di sini menentukan kuartil K3 dari data bergolong. Ya, kita perlu 3/4 karena kita melihat K3 sedangkan 4 adalah merupakan bilangan pembagi pada kuartil. 3/4 dari jumlah data atau frekuensi, yaitu jumlah data 80. Berarti di sini 3/4 dari 80 sama dengan 60. Nah, 60 ini untuk menentukan kelas interval di mana kita akan meletakkan kuartil terka. Kuartil terka berarti akan terletak di frekuensi ke-60, yaitu pada kelas interval ke-6. Lihat angkanya, di mana yang 60 tadi. Kita lihat di sini. 1 ditambah 3, kemudian ditambah 8, tambah 40, jadi 23, 48, 68. Berarti angka 60 yang kita cari 3/4 tadi ketemunya di angka 68. Berarti di sini 68 itu berarti kelas intervalnya adalah 81 antara sampai 90. Nah, 81 sampai 90. Kita lihat batas bawah kelas interval, yaitu dikurang 0,5 menjadi 80,5. Kemudian panjang kelas P, yaitu panjang kelas interval, sama dengan di sini 10. 10 itu 91 sampai 100, ini jaraknya 10. Kemudian yang 20 ini adalah frekuensi kelas interval K3. Kita melihat tadi K3 tadi itu berada pada 81 sampai 90, frekuensinya 20. Nah, yang ke-20 itu. Berarti F adalah frekuensi ini kita tambahkan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, sampai kepada frekuensi di atas lebih kecil daripada frekuensi yang kita terka tadi. Berarti di atasnya 40
48. Ini angka 48. Berarti K3 sama dengan 80,5 ditambah 10 dikali 3 kali 80/4 tadi dikurang frekuensi kumulatif tanda lebih kecil dari K3 tadi, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas interval yang ada di dalamnya. Nah, jadi K3 tadi yang kita cari adalah 80,5 ditambah 10 dikali 12/20. 12 ini adalah angka berasal dari frekuensi 60 yang di atasnya 48, berarti 60 dikurang 48 sama dengan 12. 20 adalah frekuensi yang ada di dalamnya. Frekuensi yang ada di dalamnya. Berarti hasilnya 80,5 ditambah 10, selesaikan dalam kurung ini dulu. 10 kali 0,6 berarti sini adalah 6. Berarti di sini 80,5 ditambah 6 menjadi 86,5. Itu kalau kita mencari kuartil 3. Jadi kuartil 1, kuartil 2 sama saja. Kita berangkat dari K berapa yang ingin kita cari. Kita lihat N-nya dibagi dengan 4 dan seterusnya. Oke, jadi ke kuartil per 4, desil per 10, kemudian persentil per 100. Pada prinsipnya pemakaian rumusnya sama, hanya bilangan pembaginya yang berbeda. Oke, nah kita sudah membahas sampai pertemuan 11 ini. Kita mulai dari data. Kita sudah ada data tunggal, data bergolong, masing-masing sudah punya. Kemudian dari data sudah dibuat distribusi frekuensinya. Nah, dari distribusi frekuensi ini bahkan kita sudah lahirkan grafiknya. Nah, setelah itu lanjut ke cari mean atau nilai rata-rata, kemudian median, modus, kuartil, desil sampai pada persentil, baik itu data tunggal maupun data bergolong. Jadi ini dibuat tugasnya masing-masing tidak boleh sama.